Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Suara Belajar, tempat seru buat ngobrolin pelajaran sekolah dengan cara yang asik dan menyenangkan. Hari ini kita bakal main kata, main irama, karena topik kita adalah pantun. Yuk kita mulai. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Suara Belajar. Aku Dina, dan seperti biasa kita bakal ngobrolin hal-hal seru seputar pelajaran sekolah yang bikin kita makin pintar. Hei juga, aku Jannah. Di sini juga ada Kak Zulfi dan Kak Wiwit loh. Hai semuanya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang seru dan bisa bikin kita jadi lebih kreatif, yaitu pantun. Yap, siapa sih yang gak kenal pantun? Dulu kita sering banget disuruh bikin pantun waktu pelajaran bahasa Indonesia sejak kelas 5 SD. Tapi sebenarnya pantun itu apa sih? Pantun itu adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut isi. Biasanya bersajak AB-AB. Tiap bait pantun berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung pada jenis pantunnya. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan lari. Ya, benar banget. Awalnya, pantun hanya disampaikan secara lisan dan tidak dituliskan. Oleh karena itu, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Maka, tiap baris pantun hanya terdiri dari 8-12 suku kata. Betul, baris pertama dan kedua pada pantun merupakan pengantar puitis yang jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau pada bagian isi terdapat pesan utama yang ingin diungkapkan dalam suatu bait pantun, walaupun isi tidak berhubungan langsung dengan sampiran, namun sebaiknya ada kata-kata pada sampiran yang merupakan cermin dari isi yang hendak disampaikan. Ada juga nih guys yang namanya rima. Eits, rima ini bukan nama orang ya, tapi rima adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Rima ini juga disebut dengan sajak. Jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk pantun. Yang dimaksud dengan rima A, B adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dan ketiga, serta baris kedua dan keempat. Betul, dan pantun itu bisa digunakan buat berbagai hal, untuk menyampaikan nasihat, hiburan, bahkan untuk gambalan juga loh. Tapi kalau di sekolah, biasanya kita belajar pantun yang mendidik dan lucu. Coba aku kasih satu pantun ya. Pergi ke pasar membeli jambu, jangan lupa membeli semangka. Cakep! Kalau rajin membaca buku, ilmu kita akan bertambah juga. Wah, keren. Sekarang giliranku. Pagi hari melihat pelangi, warnanya indah berseri-seri. Cakep! Mari kita belajar lagi supaya jadi anak berprestasi. Mantap, seru ya bikin pantun itu. Kita belajar memilih kata, merangkai kalimat, dan tentu saja berpikir kreatif. Anak-anak SD pasti suka banget kalau belajarnya dibuat permainan pantun kayak gini. Bener banget. Selain mengasah kreativitas, pantun juga ngajarin kita nilai-nilai positif. Banyak pantun yang isinya tentang nasihat seperti pentingnya jujur, rajin belajar, dan saling tolong-menolong. Dan yang paling asik, kita bisa bikin lomba pantun antar teman sekelas. Bisa jadi bahan ketawa juga kalau pantunnya lucu-lucu. Iya, yang penting pantunnya tetap sopan dan mendidik ya. Nah, buat kalian yang belum pernah coba bikin pantun, yuk mulai dari yang sederhana dulu, misalnya tentang makanan favorit atau hobi. Dan ingat ya, pantun itu punya irama yang khas. Coba dibaca dengan nada yang enak didengar, biar makin terasa keindahannya.
Tadi kita udah bahas pantun secara umum, tapi ternyata pantun itu banyak jenisnya juga loh. Kamu tahu nggak pantun itu ada apa aja? Tahu dong, ada pantun jenaka yang isinya lucu-lucu buat hiburan. Terus ada pantun nasihat yang mengandung pesan moral. Ada juga pantun teka-teki dan bahkan pantun cinta. Nih, aku kasih contoh pantun jenaka ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, beli rambutan sama pepaya. Cakep! Lihat kucing pakai gitar, main lagu dangdut sambil bergaya. Lucu juga tuh. Kalau pantun teka-teki biasanya ngajak kita mikir. Contohnya nih, bulat-bulat dibungkus daun, dibakar di atas bara. Cakep. Dalam gelap aku bersuara, tapi tak bisa bicara. Tebak apa ayo? Itu pasti radio atau televisi ya. Seru banget sih pantun kayak gini. Bisa jadi tebak-tebakan bareng teman. Betul banget. Belajar pantun itu bukan cuma buat pelajaran aja, tapi juga bisa jadi hiburan di rumah, di kelas, atau bahkan pas upacara sekolah. Kadang guru juga kasih pantun pembuka loh sebelum mulai pelajaran. Iya, aku inget banget dulu guru bahasa Indonesia suka banget kasih pantun di awal pelajaran. Contohnya kayak gini, pagi-pagi minum jamu, biar sehat dan segar selalu. Cakep. Ayo kita belajar ilmu supaya masa depan cerah selalu. Wah, kalian ternyata berbakat juga bikin pantunnya. Aku juga mau contohin pantun cinta nih, biar ada yang manis-manisnya. Jual kemeja tak laku-laku, karena preman sering mengganggu. Cakep. Ribu insan yang mendekatiku, hanya kamu yang aku tunggu. Aduh, kayaknya bakat kamu ngegombal nih ya. Nah, pantun juga bisa dipakai buat mempererat pertemanan. Coba bayangin, kamu kasih pantun ke teman kayak gini. Pagi hari makan bubur sambil nonton film kartun. Cakep. Kalau pikiran sedang kabur, sini ngobrol bikin pantun. Wah, itu bisa bikin suasana makin hangat dan akrab ya. Bahkan, sekarang banyak lomba baca pantun atau bikin pantun di media sosial. Ada juga yang pakai pantun di acara adat seperti pernikahan, terutama di budaya Melayu. Iya, budaya Indonesia tuh kaya banget dan pantun adalah salah satu warisan budaya yang keren. Kita sebagai generasi muda harus lestarikan ya. Setuju? Yuk, buat kalian yang dengerin podcast ini, coba deh mulai hari ini bikin satu pantun setiap hari. Bisa soal sekolah, sahabat, makanan, atau cita-cita kalian. Dan jangan lupa, pantun itu lebih asyik kalau dibaca keras-keras, biar terasa iramanya. Coba ajak temanmu atau keluargamu juga. Nah, sebelum kita tutup, kita bikin pantun bareng yuk. Aku mulai sampirannya ya, kamu lanjutkan isinya. Ke pasar beli tomat dan jambu, pulangnya bawa satu keranjang. Yuk belajar pantun tiap waktu, biar otak jadi cemerlang. Wah, keren banget. Pantesan kamu jago banget bikin pantun. Hehehe. Hahaha, makasih. Semoga pendengar kita juga jadi makin jago setelah dengerin podcast ini. Oke deh, semoga obrolan kita hari ini bikin kalian makin semangat belajar bahasa Indonesia, terutama soal pantun. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa bikin pantun dan share ke teman-temanmu. Terima kasih sudah dengerin suara belajar bareng kita. Semoga setelah hari ini kamu bisa bikin pantun sendiri dan jadi makin kreatif. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.